must have about a million on me right now. And I ain't talking about that little Wayne record. Still a highest selling female rapper for the record. Man, this is 65 million single soul. I ain't gotta compete with a single soul. Good with the ballpoint, yo. Thinking out loud. I must have about a million on me right now. And I ain't talking about that little Wayne record. Still a highest selling female rapper for the record. Man, this is 65 million single soul. I ain't gotta compete with a single soul. Good with the ballpoint, yo. Thinking out loud. I must have about a million on me right now. And I ain't talking about that little Wayne record. Still a highest selling female rapper for the record. Man, this is 65 million single soul. I ain't gotta compete with a single soul. Good with the ballpoint, yo. Thinking out loud. I must have about a million on me right now. And I ain't talking about that little Wayne record. Still a highest selling female rapper for the record. Man, this is 65 million single soul. I ain't gotta compete with a single soul. Good with the ballpoint, yo. Thinking out loud. I must have about a million on me right now. And I ain't talking about that little Wayne record. Still a highest selling female rapper for the record. Pengertian haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata hajja, yahiju hajan, yang mempunyai arti menyengaja atau menuju ke suatu tempat. Adapun menurut istilah, haji adalah menyengaja berangkat ke tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram di Mekah untuk melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Padang Arafah, dan seluruh amalan manasik haji lainnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dikerjakan apabila sudah mampu untuk melaksanakannya. Karena ibadah haji ini menggunakan dana yang sangat besar, maka bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya, tidak wajib hukumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ibadah haji pertama kali dilaksanakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintah tersebut datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk membangun Masjidil Haram atau Ka'bah di perempatan jalan kota Mekah. Haji Wada atau haji perpisahan merupakan haji terakhir bagi Muhammad Nabi umat Islam. Haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah, sesuai dengan ajaran Rasulullah agar manusia tidak menunda-nunda suatu kewajiban. Di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan haji dari Madinah, kecuali yang beliau lakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Haji ini kemudian dikenal dengan nama Haji Balagh, Haji Islam, dan Haji Wada. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad mengumumkan bahwa dirinya akan melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Sebelum berangkat ke Mekah, Nabi Muhammad menyampaikan manasik berhaji kepada para sahabatnya di Masjid Nabawi pada Sabtu 25 Zulqa'dah 10 Hijriah setelah sholat zuhur. Keesokan harinya 26 Zulqa'dah setelah sholat zuhur, Nabi Muhammad dan diikuti para sahabatnya mulai niat berihram. Beliau mandi sunat ihram, mengenakan 2 helai pakaian ihram, mengoleskan wangi-wangian ke tubuhnya.
Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di Zituwa, sebuah wilayah yang terletak di pinggir kota Mekah. Di sana Nabi dan rombongan menginap pada malam Ahad atau Sabtu malam 4 Zulhijjah. Besoknya Nabi Muhammad mandi dan memasuki wilayah Mekah. Di sepanjang perjalanan beliau melantunkan talbiyah dan para sahabatnya mengikutinya. Dan saat melihat Ka'bah, beliau langsung berdoa. Kemudian beliau langsung tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Setelah itu Nabi menuju ke Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Nabi Muhammad berada di Mekah selama 4 hari, dari Ahad sampai Rabu, 4 sampai 7 Zulhijjah. Pada Kamis, 8 Zulhijjah, Nabi menuju ke Mina dan menginap di sana. Pagi harinya, Jumat 9 Zulhijjah, beliau bertolak ke Arafah. Nabi merapalkan doa ketika wukuf di Arafah. Masih di hari yang sama, Nabi pergi ke Musdalifah. Esok harinya, Sabtu 10 Zulhijjah, Nabi bertolak ke Al-Masyar, Al-Haram, dan berdoa serta bertalbiyah. Setelah itu, Nabi pergi ke Mina untuk melaksanakan Jumrah Aqobah. Usai melaksanakan Jumat, Nabi bergerak ke tempat penyembelihan kurban. Nabi Muhammad adalah Nabi kita yang terakhir. Beliau adalah utusan Allah yang sangat taat dan baik kepada sesama. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Pada saat itu, mereka semua tinggal di kota Mekah. Tahu tidak teman-teman, ternyata jarak antara Indonesia dan Mekah sangat jauh sekali, sekitar 8.388 km. Jadi, kalau kita hendak pergi ke Mekah, alat transportasi yang paling cepat untuk saat ini kita pakai adalah dengan menggunakan pesawat. Ketika Bunda Aminah sedang mengandung, Ayah Abdullah hendak pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah persiapan selesai, Ayah Abdullah dan teman-temannya segera berpamitan dengan keluarga masing-masing. Mereka segera melakukan perjalanan ke negeri yang sangat jauh yang bernama Negeri Syam. Karena di Negeri Syam banyak orang yang akan membeli barang dagangan mereka. Mereka melakukan perjalanan ini selama berminggu-minggu dengan menggunakan unta dari pagi hingga petang. Terkadang mereka berhenti untuk beristirahat. Namun, ketika baru sampai di Madinah, Ayah Abdullah ditakdirkan oleh Allah jatuh sakit dan wafat di sana. Kabar bahwa Abdullah telah wafat membuat Aminah dan Abdul Muthalib merasa sedih. Namun, mereka juga tetap mendoakan Abdullah. Hari demi hari telah berlalu, dan hari yang dinanti pun akhirnya tiba.
seorang bayi laki-laki dari perut Bunda Aminah telah lahir ke dunia ini. Semua orang merasa bahagia, termasuk sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Dan beliau memberi nama kepada bayi mungil itu dengan nama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya Muhammad berkeliling Ka'bah dan ia berdoa, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan yang di langit dan makhluknya yang ada di bumi." Demikian teman-teman, cerita mengenai masa kelahiran Nabi Muhammad. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril, yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh.
urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu. Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku. Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapat hikmah dari kisah ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada Sang Kekasih Allah, Rasulullah SAW, karena saat akhir hayatnya beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak.